Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang kencang jauh salam saya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan bisa segera menunaikan ibadah haji dan umrah. Nyesalkan yang suaranya kecil tadi. Biar tambah semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi asyayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'at wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Insinyur Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Dr. Andus Haji Enoh Badri, yang saya hormati segenap ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah salat tarawih Masjid Baitul Husna, yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema kultum tarawih pada malam hari ini yaitu menggapai kenikmatan berpuasa ritual dan aktual. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini kultum mau sampai jam berapa nih? 11. Subuh ya. Kalau kelamaan bisa penyakitnya keluar biasanya. Penyakit orang dengerin ceramah cuma satu, Pak. Apa, Pak? Ngantuk. Pengalaman tahu. Dua dia sama pengen cepat udahan. Jadi gak usah lama-lama, Pak ya. Sampai jam 12 Pak ya. Pokok insya Allah kultum saya berhenti karena ada dua. Yang pertama sudah tidur, atau yang kedua sudah gelisah. Ciri orang kalau sudah tidak khusyuk itu gelisah. Maka kalau sholat yang benar itu adalah al-itmi'nan wa sukunul jawarih, tenangnya anggota badan. Jadi kalau badannya sudah tenang berarti sudah tidak khusyuk. Yang biasanya duduknya tegak, miring, miring kiri, miring kanan, kadang selonjoran, berarti itu sudah kelamaan berarti. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema ini sangat luar biasa karena merupakan sebuah penghambaan tingkat tertinggi
karena dia menikmati sholat berjamaah. Kadang juga dia ikut nangis. Imamnya bacaannya tentang neraka, masya Allah, sampai menangis itu imam. Jamaahnya juga ikut nangis. Pasti tanya, Pak, kenapa nangis, Pak? Sampai gua nangis, gua ikut nangis juga. Artinya dia menikmati ibadahnya. Itu yang diharapkan. Wabil khusus kalau sudah kita bisa merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah puasa. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahumullah, tingkatan yang paling tinggi adalah beribadah dengan mahabbah lillah, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, ibu bapak, ada yang orang beribadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu tingkatan yang kedua. Oh, kalau dia sudah sholat juga, kalau puasa sudah puasa, gimana musimnya? Ada tingkatan yang ketiga, tergantung tren. Apa-apa yang lagi tren, lagi fenomena apa nih, dia ikut. Oh, lagi Ramadan nih, trennya sholat tarawih. Dan ini sifatnya nggak lama, sebentar doang. Orang Indonesia kan apa-apa cuma sebentar doang, ikuti tren doang. Sholat tarawih juga sama. Di mana-mana masjid mushola itu di awal-awal penuh, jamaahnya sampai keluar-keluar. Itu di awal. Sampai akhir juga sama, keluar-keluar juga. Cuma nggak tahu keluar pada kemana. Ada yang keluar ke mall, ada yang beli nastar buat lebaran. Tapi jamaah Baitul Husna, masya Allah, luar biasa. Ini kalau tidak salah nih, awal sampai akhir insya Allah akan seperti ini jamaahnya. Amin. Tidak hanya di bawah, tapi bahkan sampai di atas-atas. Sampai keluar-keluar jamaahnya luar biasa. Jamaah Baitul Husna mudah-mudahan jadi jamaah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikuti tren tidak akan lama. Di Indonesia kan begitu, Pak. Orang trennya apa? Ikutin. Dulu tren batu akik, semua beli cincin batu akik. Itu nggak lama juga itu. Sampai saya bisnis batu akik, Pak. Giliran saya bisnis batu akik udah selesai trennya. Wah, rugi bandar saya. Tren apa lagi, Pak? Lato-lato. Aduh, sempat kemarin tuh. Di mana-mana main lato-lato semua. Sampai bocah orang tua main lato-lato. Masya Allah. Ada lagi tren makan bubur diaduk. Masya Allah, sampai ada grup makan bubur diaduk. Ya enak ketimbang makan bubur dong diaduk. Itu sampai viral, sampai ada grupnya coba. Ya luar biasa. Jangan sampai ibadah kita itu beribadah sesuai dengan tren. Tapi mudah-mudahan karena mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahumullah, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menggapai kenikmatan di dalam beribadah? Yang pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat. Apa, Pak? Keimanan yang kuat. Inilah yang akan menjadi pemacu dan pemicu seseorang itu akan bersemangat dan gigih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa di dalam Al-Quran, ibu bapak, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
Apa sebabnya ibu bapak? Karena berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, marah kalau tidak disebut dengan orang Islam, tapi tidak mampu, tidak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa di siang harinya, tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjalankan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, padahal dirinya Islam. Oleh karena itu ibu bapak, hanya orang-orang yang memiliki keimananlah yang mampu untuk melaksanakan ibadah itu, wabil khusus ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian ibu bapak, mengapa keimanan ini yang akan mampu menggapai kenikmatan di dalam kita beribadah? Karena kalau fisik yang sehat ibu bapak itu akan mampu menikmati makanan yang lezat. Tapi kalau fisiknya sehat, senikmat apapun makanan pasti nggak enak. Betul nggak Pak? Bapak ditawari makan-makan yang di RT penutupan pengajian di Bumbu Desa itu, tapi bapak lagi sakit gigi. Kira-kira gimana Pak? Nikmatnya makan Pak? Nggak ada nikmatnya. Walaupun adalah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya nggak kedua-duanya Pak, karena saya sudah merasakan sakit giginya itu luar biasa Pak. Masya Allah, enak aja bilang lebih baik sakit gigi. Saya mau nggak kedua-duanya loh. Masya Allah, luar biasa sakit gigi. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, ternyata sangat luar biasa. Tidak akan pernah nikmat senikmat apapun kalau fisik kita sakit. Begitu pula ibu bapak, kita akan merasakan kenikmatan beribadah itu kalau hati kita sehat, kalau iman kita sehat. Apa sebabnya ibu bapak? Ada sebuah cerita seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir Pak. Itu diajak oleh dosennya untuk sholat tarawih di salah satu masjid para hafal, di masjid para penghafal Al-Quran. Di masjid itu ibu bapak, itu sholat tarawihnya itu 3 juz setiap malamnya. Bahkan ada yang menyebutkan 15 juz satu malamnya. Kalau Baitul Husna, tadarusnya yang hatamnya Haji, Insya Allah luar biasa. Tapi semalam cuma dapat 18 juz ya katanya. Di masjid itu 3 juz setiap malamnya. Dan itu para penghafal Al-Quran yang sholat di situ. Tetapi mahasiswa Indonesia ini, tatkala dia diajak, dia baru tahu kalau sholatnya itu di situ 3 juz satu malamnya. Dia kaget. Saat dia diajak besoknya lagi, udah nggak mau lagi. Apa dia bilang? Pak, yang terakhir Pak, saya sholat di sini. Kata mahasiswa. Tapi dia melihat ada seorang kakek, dan kakek itu bernama Abbas bin Bishr. Seorang kakek ini, dia mampu ikut untuk melaksanakan sholat tarawih. Mahasiswa ini bertanya kepada kakek ini, kayak setiap malam atau baru kita ini doang sholat tarawih di sini? Apa kata kakek? Saya sholat tarawih wahai anak muda di sini sudah 10 tahun. Luar biasa. Saya semalam aja udah mau tobat. Dia 10 tahun sholat di situ Pak. Kayak apa rahasia kok kakek bisa begitu menikmati sholat tarawih, begitu kuat berdiri? Apa kata dia? Wahai anak muda, kamu itu sholat mengandalkan kekuatan tenagamu, tetapi aku sholat itu karena iman, karena kekuatan iman katanya. Masya Allah. Ternyata ini rahasia ibu bapak. Kalau keimanan kita kuat, mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kokoh, inilah yang akan menjadi penopang kaki-kaki kita untuk lama berdiri menikmati sholat tarawih kita. Ini yang akan menjadi
Jadi kalau orang masih bisa ngantuk, masih bisa tidur, itu artinya hatinya tenang. Tapi kalau gelisah, gak mungkin bisa tidur. Tapi alhamdulillah di sini gak ada yang mikirin utang, jadi tenang semua kelihatannya. Yang terakhir, seseorang itu akan merasakan kenikmatan dalam beribadah itu adalah bil ilm, dengan ilmu. Apa Pak? Dengan ilmu. Di antara i'dadul Ramadan yang terbaik adalah memahami selain fiqh siyam juga fadilah siyam. Kita harus memahami tentang fadilah dan keutamaan berpuasa, fadilah dan keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Seseorang yang paham, seseorang yang tahu apa yang dia lakukan, inilah yang akan membuat dia menjadi tenang dan bersemangat beribadah. Mengapa tidak dia bersemangat itu Bapak? Karena dia tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, kata Rasulullah. Iman maknanya adalah dia yakin apa yang dia lakukan itu berupa ibadah puasa yang dia lakukan itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban maknanya adalah yakni dia mengharapkan keridhaan dan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia paham seperti itu, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang paham, orang yang punya ilmu, dia tahu bahwa berpuasa akan mengantarkan dirinya untuk mendapatkan dua kebahagiaan. As-shaim lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Kebahagiaan tatkala dia berbuka. Yang tidak akan didapatkan kecuali hanya orang yang berpuasa. Terbukti ibu bapak betapa bahagianya, senangnya kita berbuka. Apa tadi? Apalagi tadi buka puasa hari pertama Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Wah luar biasa. Apa aja di meja makan ada semua. Dibeli sampai ada kolam, lontong sayur, bakwan, bakwan, apa semuanya makan. Luar biasa. Saking lahapnya. Itu menunjukkan saking bahagianya mau buka puasa. Tapi ibu bapak, ada satu lagi kebahagiaan. Wa idza laqiya rabbah, yakni kebahagiaan tatkala dia kelak bisa bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan tatkala dia bisa bertemu dengan Rabbnya. Ini adalah puncak kebahagiaan yang luar biasa. Ibu bapak, kalau diajak ke istana senang enggak Pak? Senang enggak Pak? Akan lebih senang kalau bisa salaman sama presiden. Oh, itu luar biasa. Kalau ada foto bapak tuh please salaman sama presiden, itu bisa dicetak, bikin spanduk tuh, dipajang. Yang senang nih. Baru presiden Pak, nanti kebahagiaan orang yang ahli siyam akan dibukakan tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki alam semesta ini kelak bisa kita pandang. Inilah puncak kenikmatan. Inilah yang akan menjadi kenikmatan. Kenapa orang yang berpuasa itu akan merasakan nikmatnya beribadah, akan merasakan nikmatnya berpuasa? Karena dia tahu kalau dia berpuasa dengan iman dan ihtisaban, kelak dia akan bertemu dengan Rabbnya, kelak dia akan bisa melihat wajahnya. Inilah ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, dua hal yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan beribadah. Yang pertama adalah dengan keimanan, yang kedua adalah dengan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menggapai kenikmatan beribadah dengan mahabbah lillah. Amin. Ini udah kencang. Ini pertanda berarti ceramahnya sudah kelamaan. Sebagai penceramah yang mengerti aspirasi jamaahnya, akhirnya ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Setuju Pak? 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju cukup? Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup
dan terima kasih. Pantun terakhir. Kalau ada setetes tinta, ingin aku ubah sebuah bait puisi. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin aku hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah.